warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ke-14 hidayah dan taufiknya Allah karuniakan kepada kita dalam bentuk 4T. T pertama adalah niat, yang kedua adalah sehat, yang ketiga adalah sempat, dan yang keempat adalah semangat. Saya yakin kita menempatkan diri di belakang imam pada kesempatan ini karena 4 karunia T ini ada pada kita. Meskipun sehat, sempat, semangat, tapi tak ada niat, saya tidak akan menemukan sampai yang besok ini. Yang ada niat, sempat, dan semangat, tapi tidak sehat, saya yakin bahwa juga tidak ada besok ini. Mungkin ada niat, ada sehat, ada semangat, tapi tidak sempat. Mungkin masuk shift sore, tak sempat, tidak ketemu di Sofi. Masya Allah. Selalu saya ceritakan, dicurhati teman jualan nasi bubuk. Dia bercerita pengen hati rasanya datang ke masjid tarawih, tapi kami ini sebagai pedagang nasi simalakama, jualan siang katanya tidak hormati orang puasa, jualan malam katanya tidak tarawih. Padahal kami melihat wirawiri orang pergi ke masjid, terlihat biasa. Dia ada niat, ada sehat, ada semangat, tapi tidak sempat. Masya Allah, panjenengan dan saya 4T ini Allah karuniakan sampai malam ini. Mudah-mudahan sampai rampung bulan suci Ramadan nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang puasa dan tentang pintu royan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengambil berkah dengan mengkaji materi ini di dalam kitab An-Nasaihatud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau berkata, as-shaumu al-imsaku. Puasa itu tentang menahan diri, membendung keinginan. Wa fi makna hadza, dan puasa dalam makna membendung keinginan itu kismani, ada 2 macam. Kismun, puasa membendung keinginan, makna yang pertama itu adalah membendung keinginan min uklin wasurbin, keinginan dari makan dan minum. Maaf, naluri sebagai manusia saat lapar sampai pengen apa? Pengen tidur apa pengen makan? Makan. Saya lapar, tidur aja deh. Kok kayaknya enak tidur ya? Saat haus, naluri kita pengen minum. Nah, puasa itu membendung keinginan makan saat lapar, membendung keinginan minum saat haus. Tapi ada makna lain daripada puasa yang membendung keinginan makan, keinginan minum, adalah membendung keinginan takallum, bicara.
Maka puasa itu ada dua macam. Puasa nahan diri dari makan dan minum, dan puasa nahan diri dari ngomong, dari bicara. Untuk yang kedua ini di Quran dicontohkan dua sosok yang dia melakukan puasa tidak bicara. Satu, dalam firman Allah di dalam surat Ali Imran, qala rabbi ja'alni ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayyamin illa ramzan. Adalah Nabi Zakaria. Beliau banyak berdoa, terus berdoa supaya dikaruniai seorang anak. Tiba-tiba malaikat Jibril mengabarkan, Zakaria, kamu mau punya anak laki-laki namanya Yahya. Kaget dong. Istriku kan mandul. Aku sudah usia 60 tahun ke atas. Aku lansia, istri mandul. Kok aku dikasih anak? Padahal doanya minta anak. Masya Allah. Kalau Rabbi ja'alni ayah, ya Allah, apa tandanya kalau aku punya anak? Kata Allah, alla tukalliman nasa salasata ayyam. Kamu akan tidak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Itu berarti istrimu hamil, kamu mau punya anak. Maka 3 kali 24 jam Nabi Zakaria tidak bisa bicara. Yang kedua adalah Maryam. Kapan? Tatkala Maryam akan melahirkan, disebut di dalam surat Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukalliman yawma insiya. Sesungguhnya saya bernadar puasa tidak bicara kepada siapapun setelah saya melahirkan dan saya kembali ke kampung saya. Maka betul setelah melahirkan beliau tunaikan nadarnya berpuasa tidak bicara. Maka kemudian ketika bulian sedemikian deras mengarah kepadanya, Maryam, ibumu itu bukan pelacur, kamu begitu belum nikah tapi hamil. Bapakmu itu juga orang yang soleh dan suci, kamu kok begitu sih? Karena Maryam itu Allah pilih wanita yang hamil tanpa sentuhan syahwat laki-laki. Awas, diksinya jangan salah ya. Maryam itu bukan hamil tanpa suami, bukan. Kalau Maryam itu adalah wanita hamil tanpa suami, koyok itu nggak ada ya. Yang lain banyak kayaknya. Tapi kalau wanita hamil tanpa sentuhan syahwat laki-laki, mulai Nabi Adam sampai kiamat, Maryam tok, tidak ada yang lain, tanpa sentuhan syahwat. Maka ketika bayinya lahir, kembali ke kampungnya, dibuli habis-habisan karena dia dituduh berzina. Dihadapi dengan apa? Puasa bicara. Maka tatkala kamu ini begini begitu dan sebagainya, fasyarat ilaihi. Kalau kalian mau bertanya, Maryam cuma bertanya, tanya sama anakku yang dalam gendongan ini. Allah Akbar walillahil hamd. Setelah ditunjuk oleh Maryam, bayi yang dalam gendongannya bernama Isa berkata, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani rabbi nabiyya. Aku adalah hamba Allah dan telah aku dijadikan nabi dan akan diturunkan kepada kitab Injil. Mingkem semua yang tadi membuli. Kenapa? Bayi yang belum bisa bicara ternyata fasih bicara. Saya ingin menggabungkan puasa. Kita sudah puasa tidak bicara, tidak makan, tidak minum. Kalau puasa itu adalah menahan diri dari keinginan, ini kan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita supaya kita ini mulai lepas dari ketergantungan terhadap perkara yang itu selain Allah, supaya kita kembali hanya bergantung kepada Allah. Biasanya kan ngomong gini,
masa tidak makan, nanti mati. Kayak yang mematikan dan menghidupkan itu makanan. Makanya dengan puasa itu ternyata meskipun aku tidak makan dan minum, hidup kok, karena Allah yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, membendung keinginan apa sekarang yang kita itu gampang sekali bergantung kepadanya, melupakan Allah. Mungkin kalau saya saat puasa ini, satu, kita membendung keinginan, bahkan membendung keinginan untuk ngomong yang ghibah, fitnah, bohong. Kita juga mulai rupanya puasa tangan, bukan hanya puasa perut, puasa mulut, tapi puasa tangan, tidak pegang HP. Karena kita rupanya sudah bergantung kepada HP. Katanya Allah Shomad, Bapak kalau mau pergi lupa HP balik apa? Apalagi di HP-nya itu ada e-wallet dan sebagainya. Aduh, di dompet tak ada uang cash. Mestinya saya bayar pakai QRIS, tapi HP tertinggal. Nah, kita mulai menggantungkan diri kepada HP. Puasa. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dua hal. Wa ana ajzi. Puasa itu biar aku yang membalas langsung. Yang kedua, lil jannati yuqalu ar-rayyan. Di surga itu ada gate VVIP khusus untuk yang berpuasa. Bukan gate 1, 2, bukan, tapi gate yang bernama Rayyan. Ini pintu. Ibarat kita mau masuk ke pesawat, Pak, di ruang tunggu namanya Rayyan. Itu gate VVIP. Bagi siapa? Lis-shaim. Puasa apa? Boleh jadi puasa membendung keinginan makan minum, membendung keinginan ngomong, dan membendung keinginan pegang HP. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.